Kartosura menika risak menika wontenipun pemberontakan pecinan utawi geger pecinan ingkang dipun pandhegani Raden Mas Garendi menika kapernah wayah Amangkurat III ingkang manggenipun menika wonten Semarang. Penripun wonten Sunan Kuning. Makam-makam ini dahulunya adalah keraton yang memiliki arti besar bagi peradaban Jawa. Keraton tersebut bernama Kartasura. Pada 1745, keraton ini hancur oleh rangkaian peristiwa berdarah yang dikenal dengan nama Geger Pacinan. Geger Pacinan berawal pada 1690 di Batavia ketika Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC menerapkan pembatasan terhadap jumlah imigran Tionghoa. Mereka yang tersisa menjadi objek pemerasan dan diskriminasi VOC. 7 Oktober 1740, pasukan Tionghoa mengambil sikap. Mereka menyerang wilayah VOC di Meester Cornelis Batavia atau yang kini disebut Jatinegara, Jakarta. Baku serang pun terjadi selama berhari-hari dan ia mencapai puncaknya pada 10 Oktober 1740. Di hari berdarah itu, Gubernur Jenderal VOC Adrian Falkenir memerintahkan agar 500 orang Tionghoa disembelih di depan Stadhuis yang kini dikenal sebagai wilayah Kota Tua Jakarta. Dalam 2 hari berikutnya, tak kurang dari 10.000 nyawa orang Tionghoa melayang. Batavia pun menjadi kacau. Titik api menjalar kemana-mana. Serangan demi serangan pun berlanjut ke wilayah lain. Di bawah pimpinan Kapiten Sepanjang, Laskar Tionghoa bergerak ke Bekasi, Cirebon, Tegal, Semarang, Lasem, dan beberapa daerah di ujung Pulau Jawa. Pada 1 Agustus 1741, pasukan Tionghoa ini tiba di Kartasura. Perasaan anti-kompeni pun menjalar. Beberapa bulan sebelumnya, yakni 13 Mei 1741, Sunan Pakubuwana II sudah bertitah kepada para pejabat keraton dan bupati untuk bersumpah setia serta bersiap mengusir kompeni untuk keluar dari tanah Jawa. Dan setelah Laskar Tionghoa tiba di Kartasura, Sunan Pakubuwana II menyatakan dukungan untuk bersama-sama melawan kompeni. Namun, karena lemahnya pasukan Tionghoa, kemudian Pakubuwana II mengambil jalan untuk bekerja sama dengan Belanda demi mempertahankan keraton. Sikap Sunan ini menyulut penyerbuan yang dipimpin oleh Sunan Kuning yang merupakan sepupu Pakubuwana II sendiri. Hingga akhirnya Pakubuwana II meninggalkan keraton. Ketika terjadi geger Pacinan di Kartasura tahun 1741, dia lari ke Ponorogo. Waktu ke Ponorogo dia menyeberang Bengawan Solo, Mangkurat Bengawan Solo. Setelah tersingkir dari tahta, Sunan Pakubuwana II mengungsi selama sepekan. Ia kembali menyusun strategi untuk memukul mundur pasukan Jawa dan Laskar Tionghoa. Akibat pertempuran pada serangan balik inilah, Keraton Kartasura menjadi betul-betul hancur dan tidak dapat ditinggali. Pakubuwana kalih boten badhe nglajengaken wontenipun keraton ingkang lami menika amargi sampun ical inggih menika kesucianipun, ical wahyunipun, ical wibawanipun menawi dipun lajengaken menika boten badhe bakal kuncara malih
badhe dipun sepelekaken kalian kerajaan-kerajaan sanes. Dalam kosmologi masyarakat Jawa, mimpi memiliki peranan yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di kemudian hari, ada analisa lain yang menjelaskan mengapa desa Salah dipilih menjadi lokasi keraton selanjutnya. Dari sisi rasional yang logis, memang wilayah Solo, desa Solo, waktu itu memang sudah sangat ramai. Dibuktikan nanti ketika akan membebaskan lokasi yang untuk keraton itu, Sunan harus membayar ganti rugi istilah sekarang dengan membayar sejumlah uang kepada penduduk. Rasionalitas yang kedua, desa Solo, Kiai Solo itu mendapatkan penghasilan rutin itu dari memungut para pedagang yang bersandar di pinggir Bengawan Solo. Ada 2 bandar sungai yang itu tempat bersandarnya pedagang-pedagang, itu selalu dipungut pajak. Nah, desa ini menjadi sangat ramai karena juga pendatang dari luar banyak dari situ, sehingga di situ juga membayar pajak. Setelah dipilih menjadi lokasi keraton yang baru, perpindahan ke desa Salah pun dilakukan pada 1745. Kereta yang dikendarai Paku Buana II ini menjadi saksi dari peristiwa perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta yang dipimpin oleh Sang Sunan. Mereka memboyong seluruh harta benda keraton yang tersisa menuju keraton yang baru. Lokasi ini berdekatan dengan benteng milik VOC. Benteng ini kini dikenal dengan nama Benteng Vastenburg. Pada 20 Desember 1749, Paku Buana II pun wafat. Kini, makamnya dapat ditemui di Kampung Laweyan. Keraton Surakarta Hadiningrat yang dibangun oleh Paku Buana II ini hingga kini tetap berdiri dan ditetapkan sebagai cagar budaya sejak masa Republik Indonesia. Sementara itu, berbeda dengan Keraton Surakarta, jejak Kartasura yang menjadi cikal bakal Surakarta terbenam ilalang panjang. Puing-puingnya berganti menjadi makam pekuburan Nan Sunu.